Pemirsa, selain Coach Aji Santoso dan juga Ibu Erna sudah bergabung bersama kami via Zoom, pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Ege. Selamat malam semuanya, Coach Selamat Aji, malam. Ibunda. Selamat malam, Bang. Ya. Bang Ege, jantung aman, Bang? Oh, nah, jadi saya sempat lupa nih, Coach Aji, Ibunda dan semua pemirsa. Kapan terakhir ya saya nonton adu penalti yang terlaksana sampai skor 11-10 dengan ada dua yang tidak masuk di Korea dan satu yang tidak masuk di kita. Penalti terakhir yang saya nonton itu Argentina lawan Prancis ya. Sebelumnya ada juga Argentina lawan Belanda ya. Brazil, Kroasia misalnya. Tapi yang tadi malam jauh lebih seru. Jauh lebih seru ya. Tapi secara overall bagaimana Bang Ege melihat penampilan dari timnas Indonesia? Pasti nanti untuk analisisnya Coach Aji ya, tapi yang ingin saya katakan dari pengalaman saya menonton pada pertandingan Indonesia lawan Qatar, Indonesia lawan Australia dan Indonesia lawan Yordania, saya rasa penampilan tim kita tadi malam itu sudah yang paling puncak. Tentu ada beberapa catatan, misalnya salah satu catatannya adalah ada beberapa peluang yang karena tergesa-gesa jadi tersia-siakan. Pada peluangnya sudah sangat matang, Coach Aji. Di samping itu mungkin sektor kanan kita, pertahanan kita ya, agak mudah diterobos antara lain oleh Sang Bim itu ya pada menit ke-86. Terutama karena mungkin Witan agak aktif menyerang ya. Kemudian turunnya agak lambat, sementara kita lihat kalau di sebelah kiri mungkin Marcelino serta Arhan itu bisa turun dengan agak cepat. Tapi lepas dari itu semua, saya ingin mengatakan barangkali tidak ada yang bisa lebih baik dari tadi malam itu. Menyangkut dua hal. Yang pertama, itu kan tekanan mentalnya besar sekali. Coba bayangkan pada menit ke-8 saja sudah ada gol yang disarankan oleh Lee Kang-hee itu. Tetapi kemudian dinyatakan oleh wasit sebetulnya pemain Korea lebih dulu terlibat offside begitu. Nah, kita mencetak 2 gol, diimbangi dengan 1 gol bunuh diri Jisung yang kemudian mengenai Komang Teguh. Tetapi setelah kita bermain dengan setelah Korea bermain dengan 10 pemain, karena Lee Jong-un itu kena kartu merah pada menit ke-70, itu saya rasa di bawah tekanan mental yang luar biasa karena kita tidak bisa menuntaskan pertandingan sampai ada tambahan waktu 2 kali 15 menit. Lalu kita harus mengambil penalti dan sekali lagi Ibunda bisa kita bayangkan ya dalam posisi misalnya Hernando Ari, dia pernah gagal pada waktu mengambil penalti untuk final Piala AFF, tetapi kemarin mengambil penaltinya dengan sangat baik dan luar biasa. Dan ada 2 orang yang kemudian mendapat giliran 2 kali ya untuk mengambil penalti. Sama sebetulnya Minwoo dan Kang Hee juga di Korea 2 kali mengambilnya. Kita ada Ramadan Sananta dan Arhan Pratama mengambil penalti 2 kali. Bahkan Justin Hubner juga harus mengulang penaltinya. Itu juga pasti Coach Aji di bawah tekanan yang sangat besar ya untuk mengulang penalti yang tidak masuk terus harus diulang gitu dan ternyata masuk. Lalu Ramadan Sananta tendangan penalti pertamanya terbaca betul arahnya, tetapi karena meluncur deras akhirnya masuk bersih juga dan dia akan mengulang untuk terus-menerus saling kejar-kejaran sampai akhirnya Kang Hee gagal ya karena diblok oleh secara gemilang oleh Hernando. Dan Arhan pertama menyelesaikannya. Jadi menurut saya itu tekanan mental yang sangat besar. Dan kalau Anda sudah bisa keluar dari tekanan mental seperti itu, termasuk juga perubahan taktik oleh pelatih kita Sintayong dan para asisten coachnya, saya rasa siapapun lawan kita asal kurang lebih seperti itu dengan beberapa perbaikan, kita bisa melaju sampai final, Reza. Oke, artinya dengan kekuatan mental ini Bang Ege, apakah cukup membawa timnas Indonesia U23 akan tampil di Olimpiade? Bang Ege, peluangnya seperti apa? Ya, kekuatan mental ini penting karena semua yang tersisa kecuali Vietnam itu adalah para juara di Asia U23 ini. Kita tahu malam ini Arab Saudi akan berhadapan dengan Uzbekistan. Uzbekistan juara pada tahun 2018, Arab Saudi 2022 yang lalu dengan tuan rumahnya Uzbekistan. Kemudian Irak justru juara pada edisi pertama tahun 2013. Jadi semuanya pasti tangguh, tetapi bagaimana bermain di bawah tekanan sepanjang waktu ya.
normal, ditambah dengan ada tambahan waktu, tambah 2 kali 15 menit. Rasanya kemarin itu sudah seperti partai final idaman ya, yang diimpikan baik oleh Sintayong maupun Wang Sunhong sebetulnya gitu. Nah karena itu saya rasa kita punya waktu kebugaran agak lebih lama sedikit ya daripada Arab Saudi dan Uzbekistan. Ditambah lagi dengan tentu saja sudah kembali ada pelajaran classroom ya. Untuk menganalisis kemarin itu kita luar biasa. Artinya kita dengan pelajaran-pelajaran classroom yang pada waktu saya di Qatar diperlihatkan oleh Pak Sumardi ya, itu kita terlibat betul dalam kehati-hatian supaya ketika wasit VAR memanggil misalnya kita tidak terlibat dalam hal-hal yang dialami kemarin misalnya oleh striker utama Korea Selatan gitu ya, dan pernah kita alami ya. Kalau Ivar Jenner tentu itu tidak sah lah menurut saya, tapi kalau Ramadan Sananta ya kita tidak boleh mengulang hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau secara teknis sudah lebih baik, dan kita lihat kemarin Coach Sintayong dengan para asisten coach juga tentu menyesuaikan waktu. Seperti Coach Aji juga kalau lagi memimpin tim ya, 10 menit kemudian harus melakukan plan B misalnya ya. Ketika kita tidak mampu mencoba memaksakan keunggulan di tengah waktu yang normal 90 menit misalnya, apa yang harus dicarikan sebagai jalan keluar, bagaimana menentukan 10 orang yang siap mental untuk melakukan tendangan penalti misalnya, semua itu sudah merupakan ujian yang baik sebelum sampai ke final. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.